Shalom, haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Mari jemaat kita bersyukur bersama pada hari ini. Kita akan memulai ibadah, saya percaya kita dalam kekuatan dan juga kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memasuki ibadah pada hari ini. Engkau Allah yang mulia, Engkau bertata di kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan,
puji dan hormat dan kuasa ya Tuhan bagimu ya Tuhan selama-lamanya. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online Jemaat Rema ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus Engkau pimpin ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, kita lanjutkan pujian kita dan kita katakan hadirat Tuhan penuh dengan sukacita. Kita percaya masing-masing kita di rumah kita masing-masing kita penuh dengan sukacita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Haleluya. Pujian kita. Haleluya. Berdiri
maju umat komandan, bukan bangkit nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengadu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengadu, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Haleluya. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari jemaat, kita angkat pujian Yesus Kau sungguh baik. Yesus Engkau sungguh baik, Engkau baik dalam segala keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami memuji-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik.
Shalom, jemaat Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita adalah orang-orang yang sangat disayang dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita masih bersama-sama beribadah di rumah oleh karena pemerintah masih menetapkan PPKM hingga tanggal 9 Agustus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, akibat dari situasi yang ada, akibat dari pandemi ini khususnya, ada banyak hal yang tertunda dalam kehidupan orang. Ada banyak hal yang dialami oleh orang-orang yang harus tertunda, pekerjaan yang tertunda, impian-impian yang tertunda, dan berbagai hal-hal yang lain yang tertunda, sehingga banyak orang yang menjadi menunggu, saudara-saudara. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang senang dengan kata menunggu. Ya, menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Menunggu itu, saudara-saudara, karena ditunda, itu adalah hal yang sedikit menjengkelkan, sedikit banyak bisa membuat orang menjadi jengkel. Sama seperti kalau saudara hendak bepergian naik pesawat dan ditetapkan bahwa pesawat akan berangkat pada jam 1 siang, tetapi ketika saudara sedang menunggu di bandara untuk beberapa saat lagi, katakanlah mungkin tinggal 20 menit lagi sesuai dengan jadwal akan berangkat. Tetapi ketika kira-kira 15 menit kemudian, saudara-saudara, ada pemberitahuan dari maskapai bahwa terjadi penundaan, pesawat Anda di-delay, dan yang seharusnya berangkat pada pukul 13 menjadi berangkat pada pukul 15. Itu bukan waktu yang pendek, saudara-saudara, dan harus menunggu. Perjalanan Anda tertunda sekian jam, dan Anda harus menunggu di bandara selama beberapa jam. Belum lagi kalau ketika akan tiba waktu setelah ditunda, lalu kemudian masih tertunda lagi, saudara-saudara. Ini banyak kali menjengkelkan orang. Banyak sekali kadang-kadang ada orang yang tidak sabar lalu kemudian marah-marah, mengeluarkan perkataan-perkataan yang macam-macam di bandara. Tapi apa mau dikata, saudara-saudara? Karena tidak mungkin juga lalu pesawat dipaksa, karena itu bisa berbahaya. Nah, dalam kehidupan kita ini seringkali terjadi demikian, saudara. Bahwa ada banyak penundaan-penundaan. Janji Tuhan kok tertunda. Janji Tuhan kok begitu lama dinanti-nantikan, belum juga menjadi kenyataan. Ada yang terjadi tetapi kok sedikit-sedikit datangnya ya. Kenapa nggak satu kali datang ajalah, supaya itu menjadi bagian yang utuh satu kali kita terima. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita terjadi demikian. Bukan berarti saudara-saudara bahwa Allah tidak menggenapi janji. Bukan berarti saudara-saudara bahwa Allah ingkar janji. Tidak. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Waktunya adalah Allah yang tahu. Dan yang terbaik selalu Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita baca satu kisah dalam Alkitab, Yohanes pasal yang ke-11. Demikian ayat 1-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian.
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kita tahu kisah ini. Yesus mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya, Marta dan Maria. Dan Yesus mendapat kabar, saudara, bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sakit. Ya. Dia sakit dan kemungkinan sakit keras, sudah sekarat, saudara-saudara. Dan mereka berharap bahwa Yesus akan datang segera setelah mendengar itu. Namun saudara, dikatakan bahwa Yesus menjawab mereka, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia diberikan kabar itu bahwa Lazarus sakit. 4 hari kemudian, saudara-saudara, baru Yesus datang ke tempat di mana Lazarus meninggal. Dan dia sudah tidak ada di rumah, dia sudah dikuburkan, saudara-saudara. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tentu agak sedikit aneh buat kita, saudara. Agak sedikit aneh akan kisah ini. Kenapa? Biasanya Yesus ketika mendengar berita-berita tentang itu, dia bergerak. Tetapi kali ini tidak. Dan ada, saudara-saudara, hal-hal yang di sana yang pasti membuat orang-orang ini berpikir Yesus pasti segera datang. Yang membuat mereka yakin adalah bahwa orang yang sakit ini dan saudara-saudaranya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Yesus. Artinya mereka adalah orang-orang yang punya hubungan yang cukup baik dengan Yesus. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikasihi saudara-saudara bukan berarti bahwa tidak akan mengalami penundaan. Justru di dalam kasih, Tuhan tahu yang lebih baik, saudara-saudara, untuk kita. Justru karena dia mengasihi kita, saudara-saudara, seringkali dia tidak harus segera memberikan apa yang menjadi impian-impian kita, atau kita, saudara-saudara, dalam hidup ini, saudara, meminta lalu kemudian langsung diberi. Tidak. Kadang-kala Tuhan harus menunda, karena Tuhan ada yang lebih baik daripada itu, saudara-saudara, sebagai bukti kasih. Sama seperti seorang orang tua untuk memberikan silet, saudara-saudara, kepada anaknya yang umur 3 tahun, dia tidak akan melakukan. Tentu dia harus menunggu umur anak itu sampai mungkin umur 7 tahun, dia bisa mengerti apa itu silet, bagaimana kalau teriris dan sebagainya. Barulah dia bisa diberikan. Menunda, saudara-saudara, bukanlah bukan berarti bahwa anak itu tidak dikasihi, tetapi justru karena orang tua itu mengasihi anak, maka dia menunda pemberian itu demi kebaikan sang anak. Kadang-kadang mungkin saudara kita berpikir bahwa ini yang terbaik buat kita, tetapi tidak selalu demikian pada waktu itu. Kalau dijawab, belum tentu mendatangkan yang terbaik buat kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengapa Tuhan menunda? Yang pertama tadi karena dia mengasihi kita. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan di sini Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Tuhan tahu bahwa penundaan itu tidak akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Tuhan tahu, saudara-saudara, bahwa penundaan itu, saudara-saudara, bukan berarti bahwa itu tanda Tuhan tidak mengasihi kita. Justru tadi adalah pertama tanda mengasihi. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa penundaan itu justru membawa sesuatu yang baik buat kita. Akan membangun sebuah karakter yang baik, yang lebih baik lagi di dalam hidup kita. Seringkali penundaan-penundaan itu, saudara-saudara, adalah untuk membangun sebuah karakter dalam diri kita, untuk memperbaiki kita, saudara-saudara. Saudara mengingat kepada Abraham. Abraham, saudara-saudara, menerima janji untuk memperoleh seorang anak.
Dan dari dialah ahli waris inilah saudara akan memberkati seluruh dunia. Tetapi berapa tahun dia harus menantikan saudara. Tuhan menunda. Dan sering kali saudara di tengah penundaan itu saudara-saudara mereka cekcok satu dengan yang lain. Berkali-kali Sarah berkata kepada Abraham bahwa Tuhan tidak memberi dia anak. Dia protes kepada Abraham, saudara-saudara. Tetapi Abraham tetap percaya. Dalam semua itu saudara-saudara, Abraham tetap saudara-saudara berharap. Walaupun kadang-kadang ada perasaan-perasaan Abraham itu saudara-saudara untuk juga mulai tidak percaya kepada janji itu. Tetapi Tuhan selalu meneguhkan bahwa apa yang dia janjikan itu akan menjadi kenyataan. Bahwa dia adalah bapa segala bangsa dan Sarah adalah ibu segala bangsa. Tuhan mengganti nama mereka dari Abram kepada Abraham dan Sarai kepada Sarah, untuk membuat mereka begitu yakin setiap hari ketika mereka memanggil nama bahwa mereka adalah orang tua dari sekian banyak anak di atas muka bumi ini yang tidak terhitung, seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di pantai. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, penundaan itu juga ternyata saudara-saudara bukan mendatangkan yang buruk dalam diri Sarah. Penundaan ini saudara ternyata adalah untuk pemulihan tubuh Sarah. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20, ya, di umur daripada Sarah saudara-saudara yang sudah hampir 90 tahun, dan seorang pria bernama Abimelek saudara-saudara jatuh cinta kepada seorang nenek-nenek 90 tahun. Dan dia melihat bahwa perempuan itu cantik saudara-saudara. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Tanpa disadari oleh Abram dan Sarah khususnya bahwa penundaan itu saudara-saudara untuk pemulihan daripada tubuh Sarah. Penundaan itu menjadikan tubuh Sarah semakin bugar, tubuh Sarah semakin baik saudara-saudara, dan dia menjadi semakin cantik. Dan saya percaya ini tidak berbicara cantik secara rohani, bugar secara rohani, terlihat begitu menarik bagi seorang pria secara rohani. Bukan, ini adalah berbicara secara jasmani. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Abimelek mengambil dia untuk menjadi istrinya karena dia berkata bahwa mereka bersaudara. Tetapi kemudian Tuhan datang menegur Abimelek. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, lalu dikatakan bahwa ayat yang ke-17 Kejadian 20, ketika Abimelek mengembalikan istrinya Sarah kepada Abram, lalu dikatakan di sini, lalu Abram berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Wah, Abraham saudara-saudara berdoa untuk Abimelek dan untuk istri Abimelek dan semua perempuan di dalam kerajaannya karena Tuhan menutup kandungan mereka akibat Sarah saudara-saudara. Dan mereka semua kemudian melahirkan anak. Sementara Abraham saudara-saudara, istrinya Sarah mandul, belum punya anak. Dia berdoa buat orang lain, begitu banyak mujizat terjadi. Satu negara perempuan-perempuannya yang mandul kemudian semua melahirkan anak. Aneh kan? Saudara, di tengah penundaan itu ada kemuliaan demi kemuliaan yang sedang terjadi saudara-saudara. Dan inilah yang seringkali kita tidak lihat di tengah-tengah penundaan-penundaan yang Allah buat. Kadangkala kita belum disembuh-sembuhkan saudara-saudara, tetapi di balik ini semua kita heran. Kalau kita mau melakukan panggilan Allah, kita berdoa bagi mereka yang sakit, yang berkebutuhan, menolong mereka, tanpa kita sadari bahwa kita satu saat akan mengalami juga sesuatu yang jauh lebih dahsyat daripada itu saudara-saudara.
Oh haleluya, Tuhan ingin sesuatu yang lebih besar, yang bukan hanya kita nikmati, yang bukan hanya kita yang mengalami, tetapi orang-orang di sekeliling kita melalui penundaan itu mengalami kemurahan Tuhan. Saya kenal betul saudara dengan seorang hamba Tuhan yang lebih dari 8 tahun dia menikah belum punya anak. Tetapi saudara-saudara, dalam pelayanannya mujizat begitu luar biasa. Perempuan-perempuan yang tidak memiliki anak bertahun-tahun datang, dia doakan saudara-saudara mereka disembuhkan dan mendapatkan anak, sementara dia sudah 8 tahun belum punya anak. Tetapi saudara-saudara, dia terus melayani. Dia terus mendoakan kebutuhan-kebutuhan orang. Orang-orang dijawab kebutuhannya, sementara dia sendiri tidak. Sampai satu saat saudara-saudara, yang sama sekali dia tidak lagi berharap, sama sekali dia tidak lagi berdoa, sama sekali dia tidak lagi meminta. Dia sibuk sudah tidak dengan dirinya, tetapi orang-orang lain yang dia layani. Dan Tuhan mengaruniakan kepadanya seorang putra yang kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Bahwa penundaan itu, saudara-saudara, bukanlah untuk mencelakai. Bukanlah saudara-saudara disengaja Yesus supaya Lazarus mati dan tidak lagi bisa ditolong, saudara-saudara, tidak. Di sini kita melihat kasih yang sesungguhnya adalah untuk mendatangkan sesuatu yang lebih besar, saudara-saudara. Kita melihat Abraham, bahwa kemudian 1 tahun kemudian setelah dia mendoakan Abimelek, dia sendiri, saudara-saudara, mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah yang kita semua tahu, karena kesabaran, karena ketekunan, karena tetap percaya dan taat, saudara-saudara. Jadi dalam iman ada ketaatan yang tidak bisa dipisah. Kalau kita ada iman, saudara-saudara, adalah untuk kita belajar sabar dalam hidup ini. Di dalam kasih kita hidup dalam kesabaran. Jangan terlalu buru-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapa-siapa. Karena saudara-saudara, itulah yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan mau kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, kebutuhan kita. Ada banyak orang yang kita harus lihat bahwa mereka jauh lebih menderita daripada kita. Dan penting dalam hidup ini kita peduli dengan sesama. Berdoa buat mereka, mengasihi buat mereka, saudara. Beberapa waktu belakangan saya mengalami juga kesehatan yang buruk, saudara-saudara. Ya, mengalami gangguan kesehatan. Harus terbaring, saudara. Dan dalam situasi seperti itu, saudara, kadang orang berharap untuk orang lain datang dan berdoa buat dia. Tetapi apa yang terjadi? Telepon saya terus berdering, saudara-saudara. Ya, video call, telepon, WA, minta doa. Dan dalam situasi itu saya tidak mengeluh, saya belajar kepada Tuhan. Saya belajar berdoa terus buat orang-orang ini, saudara-saudara. Dan saya melupakan diri saya sendiri. Sementara saya sedang kesakitan, telepon berbunyi, ada yang minta video call untuk didoakan, saya berdoa buat mereka. Saya mengucurkan air mata. Di sini saya belajar, saudara-saudara, kasih Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Sementara saya berdoa, mendoakan orang-orang, saya tidak menyadari bahwa tubuh saya pulih dengan sendiri. Saya tidak minum obat. Saya hanya istirahat, makan, berdoa, dan berdoa untuk orang-orang lain. Saudara-saudara, rupanya ada pewahyuan yang lebih besar Tuhan buka buat kita. Dikatakan kemudian, saudara-saudara, bahwa Yesus datang ke tempat di mana Lazarus ada. Dan ketika dia datang, dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia datang, saudara, untuk membuka pewahyuan yang lebih besar dalam kehidupan Lazarus dan saudara-saudaranya dan orang-orang di sekeliling yang melihat si kejadian kebangkitan Lazarus. Ada pewahyuan yang jauh lebih besar tentang Allah.
Bahwa dia bukan Allah penyembuh. Dia bukan Allah dia bukan hanya Allah yang sanggup mengatasi sakit penyakit, tetapi dia Allah yang berkuasa atas kematian. Dia Allah yang sanggup memberi hidup, bahwa dialah Allah sumber hidup. Lazarus yang sudah 4 hari mati itu, saudara-saudara, yang sudah busuk itu, Yesus berkata, keluar Lazarus. Dan Lazarus keluar dari dalam kuburan dalam keadaan hidup, saudara-saudara. Ada pewahyuan yang jauh lebih besar kalau kita mau bersabar. Ada pewahyuan yang jauh lebih besar akan siapa Allah kalau kita mau, saudara, menanti di dalam penundaan itu dengan sabar. Melihat kuasa yang lebih besar, melihat siapa Allah kita sesungguhnya. Bukan hanya Allah penyembuh, bukan hanya Allah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Lebih dari itu, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dialah yang akan membangkitkan kita kelak, saudara, dari antara orang mati dan memberi kita hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau hari-hari ini, saudara, ada yang tertunda dalam hidupmu, jangan takut. Tetap percaya, tetap tekun, tetap sabar. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, jangan egois, fokus dengan dirimu sendiri. Tetapi belajarlah melihat ke sekelilingmu. Belajarlah peduli dengan orang-orang lain. Ada banyak orang yang jauh lebih sakit, jauh lebih menderita, dan tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Minimal engkau bisa berdoa buat jiwa-jiwa itu, saudara. Minimal engkau bisa melakukan yang mempersembahkan kepada Tuhan doa-doamu bagi mereka yang sedang menderita di banyak belahan bumi ini, saudara. Bahkan mereka yang sedang sekarat, saudara-saudara, dan tidak bisa ditemani oleh keluarga mereka di rumah sakit. Dia hanya sendirian di dalam kamar sendirian dengan menggunakan ventilator dan begitu banyak peralatan yang menakutkan. Sekali-kali didatangi oleh dokter, perawat dengan APD yang menakutkan bagi dia, bahwa dia sudah berada di ujung tanduk, saudara-saudara. Beberapa kali saya mendoakan lewat video call. Beberapa kali saya mendoakan saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini yang sedang ada di rumah sakit sementara saya sedang sakit. Tapi saya bersyukur, saudara-saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Saya melihat kemuliaan demi kemuliaan di balik ini semua, saudara. Bahwa dia Allah yang memberikan kesempatan hidup kepada orang-orang. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia pulihkan orang-orang yang mana banyak orang tidak bisa berharap hidup lagi kalau sudah berada di rumah sakit dengan ventilator dan banyak peralatan yang ditanam di tubuh dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada yang sembuh secara total dalam arti jadi panggil Tuhan. Saya percaya itulah kesembuhan total. Tetapi beberapa dari mereka juga, saudara, yang betul-betul disembuhkan dalam arti dia diberikan hidup kembali. Dia merasa seperti bangkit dari kematian. Dan ini kita membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Bahwa pewahyuan lebih besar datang tentang Allah kita ketika kita mau bersabar di dalam penundaan-penundaan yang terjadi di hidup saudara dan saya. Mungkin Allah tidak langsung berikan, misalkan kita minta 10 kilo. Tuhan tidak langsung beri 10 kilo. Dia beri setengah kilo dulu, lalu setengah kilo, lalu 1 kilo, 2 kilo. Mungkin kita berpikir kenapa dicicil sedikit-sedikit. Itulah Allah kita. Kadang-kala mengajar kita, saudara-saudara, step by step adalah untuk membentuk karakter dan pengenalan kita, untuk melihat pewahyuan yang lebih besar tentang siapa Allah kita yang sesungguhnya itu. Bahwa ada hal-hal besar dalam setiap yang terjadi di hidup kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya, yang dipilih, yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Engkau orang pilihan, saudara. Engkau orang yang dipanggil oleh Tuhan. Allah turut bekerja dalam semua penundaan-penundaan itu adalah untuk membuat satu kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari hari ini kita semakin di dalam Tuhan, semakin kuat, saudara-saudara.
Kita bersabar dalam iman, saudara-saudara. Kita bersabar dalam kasih, kita bersabar dalam iman, kita bersabar. Karena kita tahu ada kemuliaan yang lebih besar yang menanti di setiap penundaan-penundaan yang ada. Adalah supaya kita melihat kemuliaan itu dan melihat Allah kita yang jauh-jauh lebih besar, lebih kita kenal lagi. Pewahyuan yang lebih besar tentang pribadi Allah, lebih dari apa yang kita tahu selama ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua, dan saya percaya kita akan mengalami pengenalan yang lebih baik lagi tentang Allah, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin ada terjadi penundaan-penundaan dalam hidup umat-Mu. Kiranya Roh Kudus oleh kasih Allah di dalam hati membangkitkan imannya Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, untuk tetap ya Tuhan bersabar, dan membawa kami di dalam pengenalan yang lebih besar akan pribadi Kristus yang ajaib. Biarlah kami tidak egois dengan diri kami, tetapi kami belajar peduli dengan sekeliling kami, peduli kepada dunia ini yang jauh sangat menderita dari apa yang kami rasakan ya Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu dinyatakan melalui doa-doa kasih kami, perbuatan kesabaran, ketekunan, ketaatan kami dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Tetap tekun di dalam iman, tetap sabar, dan jangan lupa untuk tetap hidup dalam doa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Mari jemaat kita angkat pujian hadirat-Mu penuh sukacita. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, di sepanjang ibadah kami ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur atas pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar ya Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang benar ya Bapa. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau tambah-tambahkan hikmat dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, juga memberkati keluarganya ya Bapa. Sebagai respon kami atas pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan itu tidak menjadi kekurangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ya Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat kami boleh pakai ya Tuhan untuk
untuk gereja kami ya Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita angkat pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selalu
Baik jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah saudara-saudaraku semua memasuki hari-hari mereka dengan tetap hidup dalam iman, kasih, tetap dalam kesabaran, ketekunan, dan ketaatan kepada Tuhan. Walau dalam penundaan adalah supaya kami melihat pewahyuan yang lebih besar akan Allah kami yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati yang dikerjakan tanganmu, karena Kristus Yesus telah melakukan semua yang terbaik bagimu. Dalam kuasa rohnya memampukan kamu untuk tetap hidup dalam kasih, iman, ketaatan, sabar, dan dalam kuasanya dalam masa penundaan. Demi Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita bertemu dalam ibadah berikutnya. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam